Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SDN Kukun, yakni Ibu Hajah Tuti SPD MMPD. Yang terhormat segenap Dewan Guru UPT SDN Kukun yang hari ini alhamdulillah bisa membersamai saya dalam kegiatan memenuhi tugas dari calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga segenap Dewan Guru UPT SDN Kukun yang telah meluangkan waktunya untuk diseminasi ataupun menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif. Di dalamnya terdapat yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Adapun konsep materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana mungkin ibu-ibu semuanya sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, ya. Mungkin ada yang mau memaparkan pendapatnya, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Apa tuh? Ya, mungkin ibu-ibu hebat di sini mau memaparkan pendapatnya. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Oke, Bu Inta, ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan pada minat dan bakat siswa. Iya, betul sekali ya. Berdiferensiasi itu berpusat atau minat bakatnya pada peserta didik, ya. Ya, yang mana dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu nanti akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif.
kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Ya, dari 6 dimensi itu kita mengharapkan peserta didik kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya. Bisa menyanyikannya? Mari kita nyanyi dulu bersama-sama tentang profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, guru SD gugur? Yes, yes, hebat. Oke, guru SD gugur? Oke, wah, tambah semangat ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa berubah, ya, rasa mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang mana ya, terkadang mungkin anak kita memerintahkan kepada peserta didik kita untuk melakukan apa yang kita inginkan, padahal sebenarnya mereka tidak mau. Tapi ketika mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan, berarti kontrol dirinya mau melakukannya. Tapi hal itu bukan faktor dari intrinsik ataupun bukan faktor dari dirinya sendiri, bukan dari dalam dirinya sendiri. Begitupun misalkan contoh nih, kita sebagai guru, mungkin kata ibu pimpinan kepala sekolah, datang misalkan pagi jam 7. Ketika ada kepala sekolah, kita tepat waktu datang ya. Tapi ketika tidak ada kepala sekolah sedang keluar gitu, nah nanti aja datangnya, tidak tepat waktu. Berarti hal tersebut, perilaku tersebut yang kita lakukan itu bukan kesadaran dari dalam diri kita sendiri, tapi ada kontrol dari luar. Kalau misalkan kesadaran dari kontrol dari dalam diri sendiri, entah itu ibu kepala sekolah ada ataupun tidak ada, tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa. Misalkan itu contohnya, misalkan kata ibu gesek datang jam 7 pagi, nah semuanya jam 7 pagi, baik kepala sekolah ada maupun tidak ada, itu contohnya. Selanjutnya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang dulu di sini ada realitas kebutuhan kita sama, kemudian di sebelahnya itu pendekatan teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda. Kalau dari stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, tapi kalau dari teori kontrol itu realita kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dari stimulus respon. Kemudian kalau dari teori kontrolnya, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus responnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau dalam
teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, tidak bisa orang lain mengontrol kita harus seperti ini, seperti ini. Nah, mengontrol diri kita sendiri berarti ada kesadaran dari dalam diri kita, yang mana kontrol internal berarti dalam diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang selanjutnya, teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrolnya yaitu model berpikir menang. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif, ya, yang mana disiplin positif itu adalah bagian dari budaya positif. Sebelum melanjutkan, ada yang tahu apa sih menurut ibu-ibu semua itu budaya positif? Budayanya dulu aja. Budaya itu apa? Ya, barangkali dari ibu-ibu yang lain, budaya itu apa? Apa Bu Nisa? Kebiasaan. Iya, betul. Budaya itu adalah kebiasaan. Tapi kebiasaan positif yang berada di lingkungan sekolah sehingga menimbulkanlah disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Dan yang terakhir, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin di sini berasal dari kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya peraturan ataupun yang mengatur. Jadi disiplin yang dilakukannya itu atas kesadaran sendiri. Selanjutnya di sini ada macam-macam nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kedua adalah IBO Primary Youth Program ataupun yang disingkat dengan PYP ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup. Yang pertama meliputi dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah macam-macam dari nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, yang mana semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan
baik. Nah, di sini setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin terkadang kita menulis suatu masalah di sekolah, ada peserta didik, mungkin ada peserta didik tidak membawa bekal makanan, misalkan di dalam kelas satu kelas itu, tiba-tiba dia memaksa mengambil makanan punya temannya. Bisa jadi kebutuhan anak kita yang diperlukan itu adalah kebutuhan bertahan hidup, karena butuh dengan makanannya itu, karena tidak dibekali dari rumah. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu ingin dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan bisa saja dari masalah yang pertama itu, kenapa si anak mengambil makanan punya temannya? Karena ingin dikasih rasa apa? Kasih sayang, ingin merasakan kasih sayang. Bisa saja mungkin tidak diperhatikan oleh orang tuanya di rumah sehingga tidak membawa bekal, kemudian dia mengambil makanan punya temannya karena ingin diperhatikan, ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan itu meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu bisa saja ketika dia melakukan yang tadi, masalah yang pertama tadi, dia ingin punya kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Kebebasan kalau dia itu pengen diakui, kalau dia itu hebat, kalau dia itu mandiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Kesenangan itu seperti bermain, humor, antusiasme ataupun tertawa. Dari kejadian masalah yang pertama, melakukan hal itu bisa saja si anak dengan meminta bekal teman punya temannya bisa membuat dia senang. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, motivasi yang ke-1 dan yang kedua ini adalah termasuk motivasi eksternal apa internal? Ya, menurut ibu-ibu, yang motivasi ke-1 dan kedua eksternal apa internal? Ya, ke-1 dan yang kedua adalah motivasi perilaku eksternal, dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia dari internal. Kalau boleh memilih yang mana? Ke-1, kedua, apa ketiga? Bagusnya yang mana lebih baiknya? Internal, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya,
Di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih perbedaan ketiga itu? Kalau hukuman sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis. Jadi kalau hukuman hanya dari satu arah, misalkan yang dibuat hanya gurunya sendiri saja ataupun hanya dari sekolah, tidak melibatkan muridnya, itu berupa hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, yang mana ada kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan posisi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian selanjutnya lanjut ke posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kemudian nanti selanjutnya ada pembahasan selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh, dalam satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berada dalam posisi kontrol, biasanya kontrol penghukum biasanya hormat pada bendera selama satu jam. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu termasuk kontrol, posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika anak murid kita tidak menggunakan seragam atribut lengkap pada upacara, kemudian kita memberikan hukuman misalkan dengan tadi hormat pada bendera selama 1 jam, maka posisi kontrol yang terdapat pada guru tersebut adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuatan merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ya? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kalimat seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi dengan guru mengucapkan kalimat seperti itu, maka membuat murid menjadi pembuat merasa bersalah. Jadi si murid itu merasa dirinya bersalah kepada gurunya karena telah melakukan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Contoh, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, yang dilakukan kontrol guru sebagai teman yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau misalkan kita kalimatnya seperti itu, maka posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai posisi kontrol guru sebagai pemantau, ketika murid melakukan tidak memakai atribut lengkap saat upacara, nah kalau sebagai pemantau yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, itu sebagai pemantau. Tapi kalau posisi kontrol guru sebagai manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya.
Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini, manakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru? Menurut ibu-ibu yang mana? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat merasa bersalah? Apa sebagai teman? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Yang mana? Sebagai manajer, ya. Jadi kalau sebagai manajer itu kita menanyakan kesalahan kepada anak. Nah, kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Kalau kata si anaknya, iya tahu. Kesalahan saya tidak memakai atribut ketika upacara. Nah, kamu tahu kan konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya itu yaitu keyakinan sekolah yang telah dibuat bersama. Jadi murid itu ada. Jadi bukan menghukum. Jadi apa yang dia lakukan ketika dia berbuat salah, konsekuensinya sudah tahu harus apa, seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari ibu-ibu mungkin dari pemaparannya tadi bisa membedakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini? Ayo Bu. Posisi kontrol apa? Tadi ada berapa posisi kontrol guru? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, tadi sudah dipaparkan. Kalau misalkan sebagai pemantau seperti ini kalimatnya, sebagai penghukum seperti ini. Nah, sekarang posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Coba kembali ke awal yang tadi. Betul tidak? Coba dilihat. Pembuat merasa bersalah. Di sini berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu ya, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Baik lagi. Coba di back lagi katanya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Pemantau. Ya, betul, pemantau. Selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Wah, guru-guru SD Kukun hebat ya. Tepuk hebat. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Selanjutnya, ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Posisi kontrak, teman, ya. Kemudian, iya Ibu Haji. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Apa? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas, yaitu penghukum. Ya, lanjut. Sekarang keyakinan kelas. Video sebelumnya enggak? Kayaknya ada video. Sebelumnya kayaknya. Coba di atas yang posisi kontrol. Iya,
Coba bisa nggak? Nggak ada ya. Videonya ada. Coba selanjutnya. Ya. Oh iya, silakan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan menonton video tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, silahkan menyaksikan. Dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Video yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah
susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
Iya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik ibu-ibu guru semuanya. Baik ibu-ibu guru semuanya, dari video 5 posisi kontrol yang tadi ibu-ibu semuanya saksikan, menurut ibu-ibu semuanya yang paling dominan untuk peserta didik kita yang mana? Yang lebih, ya, yang maksudnya yang sangat bermanfaat untuk peserta didik kita yang mana? Ya, yang manajer, ya, yang manajer, karena ketika peserta didik kita berbuat salah, kemudian peserta didik kita mau belajar dari kesalahannya, seperti itu. Nah, sekarang karena setelah menyaksikan 5 posisi kontrol tadi, ya, baik yang tadi yang pertama, yang tadi pertanyaan. Nah, dari tadi sudah menyaksikan video tadi. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang mau menjawab, ibu-ibu? Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa bisa? Membuat merasa bersalah, ya, betul sekali. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayah, apa? Apa? Apa bisa lagi? Yang bisa boleh? Apa bisa? Sebagai penghukum.
tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Sebagai penghukum. Ya, berarti yang pertama tadi sebagai penghukum apa pemberitahu? B. Yang pertama. Nah, kamu tidak pernah dengar melakukannya. Memantau ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ibu-ibu ada yang mau menjelaskan? Oh iya, Ibu Lisa silakan. Ya, Bu Lisa silakan. Oh, Putri, ya Bu Putri silakan. Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas itu kan dari suara anak-anak juga. Kalau peraturan itu kan biasanya dibuat dari sekolah doang tanpa ada suara anak-anak. Terima kasih. Kata Bu Putri katanya keyakinan kelas itu diambil dari anak-anak, suara anak-anak juga. Tapi sedangkan peraturan kelas itu sudah ada, tidak melibatkan anak-anak. Ada lagi yang lain, betul ya Bu Putri? Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo, ada lagi? Cukup? Oke, ya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu dibuat hanya satu pihak, tidak melibatkan peserta didik. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan antara guru dan juga peserta didik. Itulah perbedaan kenapa keyakinan kelas bukan apa tadi peraturan kelas. Bapak Ibu di kelasnya peraturan kelas apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas sudah dibuat ya. Alhamdulillah, guru SD itu memang hebat ya. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat tidak terlalu banyak ya, malah mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pendapatnya tuh ditampung, tapi jangan ditulis semua ya. Jadi nanti menghabiskan waktu, dipilih yang benar-benar mengacu kepada hal yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itulah pembentukan dalam membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, guru-guru SDN Hukum sudah membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Tepuk tangan untuk guru-guru SDN Hukum. Ngantuk ya ibu-ibu? Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, ada yang mau memimpin ice breaking? Esmotis. Oh iya, udah siang ya, jadi hawa-hawa hausnya itu ya. Iya. Oke, ikutin saya ya ibu-ibu biar semangat. Apa ya? Kanan kanan, kiri kiri. Bukan gitu. Mana itu? Iya, seperti itu ya. Kanan kanan, kiri kiri, saya juga tahu. Kanan kiri. Bukan ya? Siapa yang bisa? Ayo ke depan. Oh ya, tepuk dan dingdung, dan dangdang, ding ding ding, dung dung dung, dan dangdang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu hebat. Sekarang adalah segitiga restitusi ya.
Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini bisa dilihat segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang apa sih menstabilkan identitas itu? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya menstabilkan identitas itu diawali dengan kalimat-kalimat berikut. Contoh misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat yaitu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kelima, bapak ataupun ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi ketika kita sedang menangani sebuah kasus, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Dan ini dengan diawali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ataupun kalimat seperti itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya dalam validasi tindakan yang salah ini, ketika kita mengobrol ataupun mengajak berbicara dengan peserta didik yang bermasalah, akan diawali dengan pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah tahap kedua, barulah ke tahap 3, yaitu membuat keyakinan. Ya, Bu, tahap ketiga membuat keyakinan. Ya. Menanyakan keyakinan. Tahap ketiga itu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tahu Ibu Ima intrinsik itu apa? Intrinsik itu apa tuh? Motivasi intrinsik. Coba kita dengarkan suara Bu Ima. Motivasi intrinsik itu bagaimana menurut Bu Ima? Bagaimana Bu Ima? Dari dalam diri sendiri. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Tepuk keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, keren. Yang mana tahapannya itu adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya kamu mau jadi orang yang seperti apa ya. Jadi ketika berbuat kesalahan itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kalau misalkan menebus kesalahan, anak memukul temannya
berarti bisa ditebus dengan memukul kembali. Tapi kalau belajar dari kesalahan, ketika kita berbuat salah, nah anak akan mencari solusi dari masalah yang dia buat seperti itu ya. Jadi kesadaran motivasi intrinsiknya itu ada dalam diri sendiri ya, tidak ada paksaan. Jadi ketika berbuat salah mau belajar memperbaikinya dari kesalahan. Selanjutnya adalah penutup ya. Jadi dari budaya positif ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, selanjutnya terima kasih ya. Mungkin hanya ini penyampaian dari budaya positif ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklum, bukan niat untuk mengajarkan tapi hanya sekedar berbagi atas ilmu yang didapat. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama bisa menerapkannya di sekolah kita ini dan sekolah kita lebih maju lagi. Amin. Alhamdulillah, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah.